Halo kawan PM, jumpa lagi di podcast episode 10 bersama saya Rizky Denisa Putri. Gimana nih UTS kali ini? Lagi minggu-minggu UTS ya? Susah nggak? Cerita dong di kolom komentar di bawah ini. Daripada pusing-pusing mikirin UTS, mending kita dengerin dan tonton podcast kali ini. Karena bakal ada yang seru dari podcast kali ini, yaitu kita kedatangan tamu dari Kopma Bahtera Manunggal. Terus kita panggil kali ya. Yuk langsung aja kita ngobrol sama Kak Afif Setiaji. Kak Afif silahkan perkenalan. Oke, terima kasih Mbak Rizky ya atas waktunya yang telah diberikan. Sebelumnya selamat pagi, siang, sore, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Afif Setiaji dari jurusan Teknik Elektro, Prodi D3 Teknik Elektronika dari kelas EK 3B. Di sini atau diundang podcast sama Mbak Rizky. Sama Polines Pengabdi, Mas. Sama Polines Pengabdi. Sebenarnya saya sebagai General Manager UKM Kopma BM Polines atau Ketua Kopma BM Polines. Jadi perannya sebagai ketua ya, Mas? Iya. Terus ini kan podcastnya yang didengerin sama kawan PM nih, Mas. Iya. PM kan tentang pengabdian dong pastinya. Terus menurut Mas Afif sendiri, pengabdian itu apa sih, Mas? Kalau menurut saya pribadi ya, pengabdian itu bagaimana kita bekerja dengan ikhlas, membantu sesama orang atau manusia tanpa mengharapkan suatu imbalan. Itu bentuk pengabdian sih kalau menurutku. Sekarang Mas Afif lagi sibuk apa emangnya? Sekarang lagi sibuk tugas-tugas project. Kalau di elektronika itu ada project-project tugas dari dosen. Setiap dosen tuh kayak apa ya? Setiap matkul ya. Itu matkul praktek tuh suruh bikin alat, jadi alat-alat sederhana elektronika gitu. Ya nanti tugasnya kelompok, nah itu sekarang lagi sibuk itu sih. Jadi projectnya nggak hanya satu nih, tapi berapa ya? 3. Jadi agak berat juga sih. Apalagi sekarang kan pandemi kayak gini nggak bisa datang ke kampus, nggak bisa coba-coba alat-alat di sana juga sih. Itu sih Mbak kendalanya sama kesibukannya. Masih sibuk sebagai ketua Kopma juga ya, Mas? Iya, sekarang masih sibuk tentang proker-proker juga sih di Kopma. Nah, kalau di Kopma apalagi? Apalagi sekarang kan proker-prokernya kan semua online, jadi agak ekstra. Takutnya ada miskom atau gimana juga kan, kepanitiaan juga semuanya online. Terus kalau bentuk pengabdian dari Kopma sendiri lah, Mas, kegiatannya mungkin di Kopma ada kegiatan pengabdian? Bentuk pengabdian di Kopma ya, Iya. Kalau di Kopma itu bentuk pengabdianku menurut saya sih, di Kopma kan pengurus Kopma kan itu semua mengelola usaha di Kopma ya. Jadi usahanya itu nggak hanya dinikmati oleh pengurus-pengurus saja, tapi sisa hasil usahanya ini nantinya ya akan dibagikan ke seluruh anggota koperasi atau seluruh Polines atau seluruh mahasiswa Polines ya. Anggota koperasi kan Kopma itu seluruh mahasiswa Polines. Jadi bentuk pengabdian di Kopma itu adalah pengelolaan usaha. Itu untuk dinikmati seluruh anggota. Apalagi kan dalam menjalankan suatu usaha ini kan nggak 1-2 hari, beberapa minggu, beberapa bulan, tapi 1 tahun atau 1 periode untuk mengelola usaha dan hasilnya dinikmati oleh seluruh anggota koperasi. Nah ini menurut saya ini bentuk suatu pengabdian yang besar buat anggota koperasi. Terus ngomongin tentang Kopma nih, Mas, pasti bakal langsung tertuju sama artinya koperasi itu sendiri.
gimana sih pandangan dari Mas Afif sendiri tentang koperasi? Soalnya kan banyak nih dari pandangan orang-orang, pandangan mahasiswa koperasi itu nggak kekinian gitu loh Mas. Pandangannya ya. Mas Afif gimana? Katanya. Kalau dari pandangan aku ya tentang koperasi sekarang, apalagi di generasi muda Indonesia. Jadi apa ya? Mereka tuh nganggap kayak koperasi kita tuh nggak kekinian, nggak modern, terbilang kuno lah. Oh, padahal di dalam sebuah koperasi itu kita bisa belajar usaha-usaha, meskipun kita belum memiliki usaha, tapi kita udah belajar usaha-usahanya dulu lewat usaha-usaha yang ada di koperasi itu sendiri. Nah, untuk koperasi kita itu perlu diupdate, Mbak. Jadi update ke dunia digital. Jadi kan bisa memanfaatkan teknologi di era sekarang. Misal kayak apa ya, contohnya itu Shopee, kayak Tokopedia. Itu kan mereka dulunya jualannya mungkin dari konvensional ke online sekarang ya. Jadi kita bisa meniru mereka dengan memanfaatkan teknologi di era sekarang. Dengan begitu generasi muda ini tertarik bergabung dengan koperasi itu sendiri. Jadi intinya tuh perlu pembaruan atau memanfaatkan teknologi di era sekarang untuk menarik generasi muda masuk ke dalam koperasi. Itu sih. Nah, untuk maaf ya Mas, stigma tentang koperasi yang nggak kekinian, mungkin Mas Afif bisa jelasin mekanis dari koperasi itu sendiri, biar yang menganggap itu kurang kekinian dan lain-lain bisa paham bahwa koperasi itu nggak kekinian itu gitu loh. Ada stigma atau ada mekanismenya gitu nggak Mas, koperasi gimana? Seperti apa gitu? Jadi koperasi kan cenderung apa ya? Yang mengelola kayak orang-orang yang lebih tua ya daripada kita. Tadi jarang kayak peran pemuda itu masuk ke sebuah koperasi. Padahal ya kayak itu tadi, koperasi itu kita bisa belajar dalam koperasi, apalagi di pemuda-pemuda ini yang berambisi memiliki sebuah usaha ya. Jadi kita bisa belajar dalam koperasi dulu cara menjalankan suatu usaha, cara mengelola usaha nantinya. Biar nanti ketika teman-teman ini mempunyai sebuah usaha, kalian udah tahu cara mengelolanya kayak gini, cara mengelola suatu usaha itu udah tahu. Jadi itu kayak generasi muda itu menurut saya ya, kalau mau belajar usaha ya bisa ke koperasi itu sebelum membuka suatu usaha. Itu sih Mbak. Jadi pasti banyak kelebihannya ya Mas dari kita masuk join sama koperasi itu. Terus boleh tahu nggak Mas kelebihannya kita ikut koperasi itu apa sih Mas? Kelebihan kita ikut koperasi selain jadi pengurus ya atau anggota. Kalau jadi pengurus koperasi kan kita itu tadi kita bisa mengelola usaha, kita bisa tahu cara menjalankan suatu usaha itu sendiri. Dan kita nantinya pun ada imbal jasa kepada pengurus koperasi itu sendiri. Dan kalau kita join sebagai anggota koperasi, nantinya pun kita akan dapat yang namanya sisa hasil usaha. Jadi hasil pengelolaan usaha sebuah koperasi itu sendiri, nanti sisa hasil usahanya akan dibagi ke seluruh anggota. Jadi tanpa kita harus menjadi pengurus, kita sudah dapat sisa hasil usaha dari koperasi itu sendiri. Mungkin ada kelebihan lain yang sering nggak dianggap atau nggak dilihat sama kebanyakan orang, Mas? Kalau kelebihan lain ikut koperasi ya, bagi ikut Kopma ya kalau. Iya boleh. Kalau lebih spesifiknya kalau dari aku sendiri ya, ikut Kopma itu kita selain bisa belajar
organisasi, kita juga bisa belajar usaha. Jadi kita udah dapat 2 ilmu nih, jadi 2 ilmu organisasi, di cara menjalankan sebuah proker kepanitiaannya itu gimana, itu kita belajar dari situ. Kita juga belajar melatih soft skill kita, cara kita ngomong depan umum, kita kadang juga masih grogi. Nanti kita bisa belajar di Kopma lewat program kerja, lewat kayak apa rapat-rapat kecil gitu, kita bisa melatih diri kita sendiri. Jadi kita bisa melatih soft skill kita, cara bicara kita, dan masih banyak lagi. Selain kita bisa belajar usaha ya, mungkin itu sih Mbak kalau kelebihan buat Kopma. Terus dari kelebihan-kelebihan itu, apa sih Mas yang nilai-nilai yang bisa Mas Afif ambil dari ikut koperasi, khususnya koperasinya Sejahtera Manunggal? Kalau nilai-nilai yang bisa kita ambil dari sebuah koperasi ya, di koperasi itu, di dalam sebuah koperasi itu ada 7 prinsip koperasi. Nah, 7 prinsip koperasi itu yang pertama itu pengelolaan bersifat sukarela dan terbuka. Terus juga kita secara demokrasi. Terus juga pembagian sisa hasil usaha itu secara adil dan merata. Terus juga pemberian balas jasa bagi pengurus atau yang mengelola koperasi itu sendiri. Terus ada kemandirian koperasi. Terus yang ke-6 itu pendidikan koperasi, dan yang terakhir itu kerjasama antar koperasi. Jadi nilai-nilai dari 7 prinsip koperasi ini bisa kita contoh atau bisa kita ambil salah satu atau semuanya dalam menjalankan suatu usaha kita nantinya kalau kita udah mau buka usaha ya, seperti kemandirian, kayak memberikan pendidikan kepada karyawan, atau kerjasama antar usaha satu sama lain. Itu bisa diambil nilai-nilai dari 7 prinsip koperasi itu sendiri. Itu sih kalau dari saya, Mbak. Jadi banyak ya Mas nilai yang bisa kita ambil dan kita terapkan buat kedepannya. Mungkin yang mau buat usaha atau apa aja bisa diterapkan nilai kooperasinya, nilai-nilai dalam koperasi itu ya Mas. Terus ada nih Mas, pertanyaannya sedikit berat nih tentang Indonesia. Bisa nggak sih Mas dengan kita tuh memajukan perekonomian Indonesia melalui koperasi itu sendiri? Kalau mau memajukan perekonomian lewat koperasi itu bisa. Karena apa? Karena sejatinya koperasi itu kan dibentuk untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Jadi di dalam koperasi itu kita punya kewajiban untuk mendidik atau melatih anggota koperasi kita sendiri. Jadi agar diharapkan tuh agar anggota itu mampu dan bisa berwirausaha atau bisa punya usaha sendiri. Dengan begitu bisa membuka lapangan pekerjaan dan bisa membuka usahanya itu sendiri. Dengan ini diharapkan agar bisa membantu perekonomian bangsa atau perekonomian Indonesia kalau semua anggota itu punya usaha mereka sendiri. Jadi kan kalau bisa mereka tuh bisa membuka lapangan pekerjaan, nah ini kan malah bagus enggak. Jadi koperasi itu punya kewajiban itu memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggotanya. Mungkin seperti itu Mbak. Nah, seperti kata Mas Afif tadi kan yang megang koperasi itu kebanyakan orang-orang yang lebih tua nih Mas. Ya kan? Nah, menurut Mas Afif sendiri tuh bisa nggak sih Mas koperasi itu direalisasikan dengan wajah baru generasi muda, jadi yang menghidupkan itu generasi muda. Bisa nggak Mas? Untuk menghidupkan koperasi ke generasi muda ya, ini bisa banget atau wajib.
wajib koperasi itu wajib baru koperasinya untuk generasi muda. Jadi koperasi kita tuh perlu diupdate ya untuk mengikuti zaman sekarang ya. Jadi nggak kesannya nggak kekunoan atau nggak masih kuno itu. Jadi koperasi sekarang itu harus bisa beralih untuk penjualannya. Misal beralih penjualannya tuh kayak yang tadinya masih konvensional ke online. Kayak tadi kita bisa kayak memanfaatkan teknologi seperti kayak diubah atau memanfaatkan aplikasi seperti kayak Shopee, kayak Tokopedia. Penjualannya mereka udah online semua. Jadi kita perlu mengikuti zaman atau mengikuti perkembangan teknologi di era sekarang ini. Jadi itu yang menjadi tantangan buat generasi muda Indonesia itu, diharapkan bisa masuk ke dalam suatu koperasi dan bisa mengembangkan ide kreatif mereka untuk menjadikan koperasi kita itu berkembang dengan memanfaatkan teknologi di era sekarang. Nah, menurut Mas Afif, selain harus menyeimbangkan, harus kan tertantang dengan adanya teknologi yang sudah ada yang baru ini kan. Selain itu, apa aja sih Mas yang perlu di-upgrade? Apa? Yang perlu di-upgrade dari koperasi di Indonesia? Selain perkembangan teknologi tadi. Yang perlu di-update ya, menurut dari koperasi di Indonesia itu sendiri, atau di Kopma itu sendiri. Jadi perlunya itu kita ya kayak tadi, kebanyakan tuh perlu di-upgrade dalam sistem penjualannya sih Mbak. Jadi sistem penjualannya tuh kita harus menyesuaikan di zaman sekarang sih. Zaman sekarang yang yang menarik konsumen, nggak hanya konsumen muda atau konsumen yang lebih tua. Itu apa? Jadi dengan begitu kalau kita udah bisa tahu sistem untuk penjualannya, itu kita akan lebih istilahnya lebih mudah ya dalam sistem usaha yang ada di koperasi itu sendiri. Jadi kita bisa tahu apa aja sih kekurangan kita dalam penjualan itu kayak apa, sistemnya yang perlu diubah itu kayak apa. Mungkin bisa kayak tadi, bisa memanfaatkan teknologi, kayak kita pindah ke startup, penjualan lewat situ, itu bisa memajukan koperasi di era sekarang, koperasi Indonesia ya. Dan ini yang terakhir nih Mas, pertanyaan terakhir banget. Ada nggak sih beri pesan buat penonton PM, penonton kawan PM nih yang nonton podcast kali ini, tanya apa nih Mas? Buat pesan buat penonton ya, pendengar. Penonton dan pendengar. Podcast Polines Pengabdi. Mungkin pesanku, koperasi di Indonesia ini perlu peran generasi muda untuk bisa merubah koperasi kita lebih modern dengan menjadikan atau memanfaatkan peran teknologi di era sekarang. Jadi perlunya generasi muda ini masuk ke dalam sebuah koperasi dan merubah koperasi dengan ide-ide kreatif seorang pemuda. Jadi dengan begitu koperasi Indonesia ini akan lebih modern dan bisa memanfaatkan peran teknologi yang sudah berkembang di era sekarang. Terus kalau tentang pengabdian ya, pesanku tentang pengabdian itu, apapun itu bentuk pengabdian kalian, itu lakukan dengan sarati dan ikhlas. Jadi enggak setengah-setengah kalau mengabdi. Mungkin itu sih Mbak dari saya pesannya. Mantap banget nih.
Terima kasih buat Mas Afif yang udah nemenin podcast kali ini, yang mau meluangkan waktu buat ngisi podcast di Polines Mengabdi. Terus kapan-kapan mungkin kita bisa ya Mas collab kegiatan pengabdian sama Kopma. Bisa banget, Mbak. Ditunggu Mbak collab-nya, Mbak. Ya, buat kawan PM semua tetap stay tune buat podcast kali ini, podcast selanjutnya juga, karena masih ada podcast selanjutnya di Instagram Polines Mengabdi. Dan yang kepo sama kegiatannya Kopma bisa di-follow Instagramnya apa, Mas? Instagramnya Kopma BM Polines. Ada juga Instagram toko ya. Kalau ada yang perlu beli di toko bisa follow juga di toko Kopma BM Polines. Terus terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. See you. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mbak. Sama-sama, Mbak.